Pernah gak sih kamu nih lagi kumpul bareng teman-teman, terus semuanya tuh lagi bahas satu topik yang lagi viral. Semuanya tuh setuju nih kalau misalnya si A itu tuh salah, tapi kamu punya sudut pandang berbeda. Kamu merasa si A itu tuh gak punya salah, tapi pas kamu mau buka mulut ada perasaan gak enak. Kamu takut nih kalau misalnya kamu ngomong suasana jadi awkward. Kamu takut dianggap aneh atau bahkan dikucilkan dari lingkungan pertemanan. Pada akhirnya kamu cuman bisa senyum dan ngangguk dan bilang, "Ya sih, bener banget." Padahal kan dalam hati tuh kayak enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu pernah ngerasain itu, tenang. Kamu nggak sendirian. Fenomena ini tuh ada dalam ilmu komunikasi yang disebut sebagai spiral of silence atau spiral keheningan. Nah, teori ini pertama kali dikemukakan oleh Elizabeth Nolan Norman pada tahun 1974, yang inti sederhananya itu, kita nih sebagai manusia tuh punya ketakutan alami terhadap isolasi atau dikucilkan oleh lingkungan sosial kita. Nih, bayangin ya, kayak ada sebuah spiral yang semakin ke bawah semakin mengecil, tapi di bagian atasnya itu ada yang lebar, ada suara mayoritas, suara yang paling keras, suara yang paling berani dan yang paling sering terdengar. Nah, sementara itu mereka yang merasa opininya berbeda atau bisa disebut minoritas akan merasa tertekan untuk diam. Nah, semakin mereka diam, suara mayoritas semakin mendominasi, teman-teman. Dan akhirnya, suara si minoritas tadi tenggelam di dasar spiral yang sunyi, ya teman-teman. Nah, bayangkan kalau seperti itu, kenapa nih ini tuh bisa terjadi? Karena kita tuh selalu memantau iklim opini di sekitar kita ya. Kita secara alam bawah sadar itu menghitung kayak kira-kira kalau misalnya gue ngomong begini, gue bakal aman gak ya? Kayak gitu, teman-teman. Nah, coba nih kalian ingat saat di dalam kelas ketika dosen melempar pertanyaan dan ada satu orang yang jawabannya tuh sangat dominan. Nah, kamu tuh punya jawaban lain nih sebenarnya, tapi karena melihat seisi kelas tuh setuju, kamu tuh malah memilih nutup buku dan diam karena takut dianggap sok tahu atau bahkan dianggap salah di depan banyak orang. Nah, di era sekarang, spiral ini tuh makin kencang nih muternya. Pernah nggak sih kalian tuh lihat kolom komentar yang isinya tuh hujatan semua? Nah, meskipun mungkin ada orang yang punya opini netral, mereka tuh bakal mikir 2 kali buat komentar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mereka tuh takut kena cancel culture, takut akunnya diserang, atau takut kehilangan followers. Nah, di media sosial menciptakan ilusi bahwa semua orang setuju pada satu hal, padahal banyak yang cuma diem demi keamanan. Bahkan, di dalam grup kecil yang kayak grup keluarga atau grup kelas, kadang tuh kita cuman ngirim stiker jempol aja, padahal tuh kita nggak setuju nih sama rencananya itu. Tapi itulah cara kita bertahan hidup secara sosial ya teman-teman. Masalahnya, kalau spiral ini tuh terus berputar, kita bakal kehilangan keberagaman ide ya teman-teman. Dunia itu bakal dengar satu suara aja, padahal tuh kemajuan itu sering datang dari pikiran-pikiran yang berani dan berbeda. Nah, diam memang pilihan yang paling aman, tapi diam juga berarti membiarkan kebenaran versi kita hilang begitu saja. Nah, spiral keheningan ini bisa bikin kita jadi pengamat yang pasif dalam kehidupan kita sendiri. Melalui tugas proyek ini, saya belajar bahwa komunikasi bukan cuma soal kita bicara, tetapi juga soal memberi ruang bagi mereka yang berbeda. Menyadari adanya spiral of silence adalah langkah pertama buat kita untuk lebih berani menyuarakan apa yang ada di pikiran kita tanpa harus takut akan isolasi. Karena pada akhirnya, satu suara yang berani bicara bisa jadi alasan orang lain untuk ikut bersuara juga. Jadi, jangan biarkan opinimu tenggelam dalam spiral. Saya Adelia Salsabila untuk tugas teori komunikasi. Terima kasih sudah menonton.
Dah.